kajian pada malam hari ini, di mana kami ingatkan kepada teman-teman semua untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, dan kemudian untuk diamalkan dari ilmu yang telah kita dapat. Dan juga diharapkan teman-teman semua untuk menjaga adab-adab majelis ilmu, walaupun kajian ini dilakukan secara online, seperti berpakaian rapi, mencatat ilmu, dan juga menyimak kajian dengan seksama. Kemudian peserta teman-teman semua diharapkan untuk tidak menyalakan kamera, mikrofon, ataupun melakukan share screen saat kajian berlangsung. Dan jika melanggar, maka mohon maaf, teman yang melanggar akan dikeluarkan dari ruang Jimit. Kemudian untuk pertanyaan dapat dikirimkan melalui fitur chat ataupun dengan menyalakan mikrofon setelah diizinkan. Dan juga teman-teman sekalian diharapkan untuk mengamalkan kembali ilmu yang telah didapat dan juga memurojaahnya. Dan alhamdulillah Ustaz Saiful Rahmat sudah hadir di tengah-tengah kita. Hafizahullah. Mungkin kepada Ustaz dipersilakan Ustaz untuk memulai kajian. Kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bertatap muka walaupun dengan tata cara online. Semoga apa yang kita lakukan, duduknya kita, mendengar, menyimaknya kita, semoga ini menjadi bagian dari pahala yang kita akan dapat, yang kita akan raih insyaallah kelak di yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti seluruh amal-amal soleh kita dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwafillah, saya ajak diri saya sendiri juga kawan-kawan semua untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam duduk kita kali ini, dalam mendengarkannya kita kali ini. Sungguh-sungguh ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita, bukan kawan kita, bukan panitia, bukan penceramah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita apakah kita bersungguh-sungguh ataukah tidak. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan pemberat amal soleh kelak di yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita coba kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan adab ya, adab para penuntut ilmu. Orang yang ingin belajar ilmu agama, orang yang ingin belajar menjadi faham dalam bab ilmu agama, maka salah satu yang dipelajari ya, kitab kecil, walaupun kecil tapi maknanya atau kandungannya begitu besar ya, begitu luas, itu yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zimul Ilmi, karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Tapi bikhafillah yang semoga Allah muliakan, sebagaimana sudah kita fahami, di dalam kitab ini penulis, pengarang, penyusun kitab ini menyusun atau membuat 20 pengikat, ya, 20 simpul, 20 ikatan, di mana
Ikatan-ikatan ini adalah poin-poin dalam menuntut ilmu. Ada 20. Alhamdulillah yang sudah kita pelajari sudah 7 ya, sudah 7 bagian atau 7 bab ya. Insyaallah di mana kesempatan kali ini kita akan coba membahas pembahasan yang ke-8, Al-Maqid As-Samin, simpul yang ke-8 ya. Apa itu? Insyaallah saya akan coba share ya ke rekan-rekan semua yang kira-kira mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, ini coba saya share terlebih dahulu. Sebentar. Baik, mudah-mudahan bisa terlihat ya di layar ikhwafilah yang di komputernya atau di laptopnya insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ya, pengarang kitab ini berkata Al-Maqid As-Samin. Al-Maqid As-Samin. Baik, Al-Maqid ini Al-Maqid As-Samin. Al-Maqid As-Samin. Al-Maqid ini ikatan atau simpul ya atau poin yang kita biasa sudah bahas ya insyaallah. Kemudian As-Samin, As-Samin ini adalah ke-8. Jadi ikatan ke-8, simpul ke-8. Nah, beliau menamakan judul ikatan yang ke-8 adalah dengan luzumut ta'anni. Luzumut ta'anni. Luzum itu senantiasa ya. At-ta'anni ini bertahap atau tenang, pelan-pelan, tenang, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan atau bertahap, bertahap. Fi talabihi, dalam menuntut ilmu. Watarkul ajalah, dan meninggalkan al-ajalah, ketergesa-gesaan, tergesa-gesa. Nah, jadi ikatan yang ke-8, poin yang ke-8 yang harus kita fahami menurut Syekh Al-Utsaimin, kata beliau adalah luzumut ta'anni. Harus senantiasa bersabar, harus senantiasa tenang, harus senantiasa pelan-pelan, bertahap, fi talabihi, di dalam menuntut ilmu. Wa tarkil ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, kita akan coba membahas ya apa yang disampaikan oleh musannif di dalam kitabnya ini ya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tahsilal ilmi, sesungguhnya tahsilal ilmi ya, memperoleh ilmu. Jadi untuk memperoleh ilmu maksudnya la yakunu jumlatan wahidan. La yakunu, tidaklah mungkin jumlatan wahidan. Jumlah wahidan itu adalah secara sekaligus. Jadi menuntut ilmu, memperoleh ilmu tidak akan mungkin didapat dengan sekaligus, dengan secara sekaligus. Idil qalbu yad'ufu an dzalika. Idil qalbu, karena al-qalbu, hati itu, hati, yad'uf, lemah, an dzalika, dari hal tersebut. Karena jiwa kita, pikiran kita, nurani kita tidak akan kuat untuk mencapai ilmu yang sekaligus ini. Maka yang harus kita pahami, menuntut ilmu adalah at-ta'anni, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Wa tadarruj, kemudian juga bertahap. Ya, tidak mungkin jumlatan wahidah.
Tidak mungkin satu kali sekaligus kita memperoleh ilmu, tidak akan mungkin, mustahil ya. Kenapa? Ya karena apapun ya ikhwafil yang semoga Allah muliakan, jangankan ilmu, apapun kita harus bertahap. Membangun rumah saja, rumah, membangun rumah ini ada tahapan-tahapannya, ya kan? Awalnya mungkin membersihkan dulu lahan dibersihkan. Bahkan kalau di satu daerah misalnya di satu tempat lahannya masih berbentuk sawah, nah, berarti harus diuruk dulu ya. Jadi diberikan dulu tanah begitu. Nah, atau di gunung bahkan dikeruk dulu, diambil dulu tanahnya. Ya, seperti kita sekarang sedang coba untuk ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya, sedang membangun pesantren karena di atas di gunung di bukit maka perlu diambil dulu tanahnya, begitu dikeruk dulu. Diambil dulu tanahnya sebelum dibangun ya, sebelum dibangun. Nah, setelah tanahnya siap maka dibangunlah pondasi kan begitu ya. Sebelum dibangun pondasi digali dulu tanahnya untuk meletakkan batu-batu pondasi itu. Baik dengan ceker ayam ya pokoknya yang jenis-jenis pondasi-pondasi yang kuat. Nah, maka itu di dalam tanah. Ya, bahkan kalau di dalam bangunan yang sangat tinggi ya, itu kan memakai paku alam begitu ya, sampai dipalu oleh alat berat. Buk, buk, buk. Nah, ini untuk apa? Untuk menguatkan nanti bangunan yang ada di atasnya ya. Setelah pondasi naik terus ke dinding, terus seperti itu sampai ujung-ujungnya genteng. Ya, dihiasi ya dengan cat dan lain sebagainya. Artinya membuat satu rumah saja perlu tahapan ya. Maka demikian pula ilmu sama. Atau satunya lagi, contoh lagi misalnya ada atlet. Ya, atlet. Dia bisa lari sampai 10 bahkan 50 atau 100 kilo. 100 kilogram, 100 kilo meter. Dia berlari. Pasti dan pasti dia bisa mencapai 100 kilometer ini adalah dengan cara bertahap. Latihan dulu kan, sekilo dulu, kemudian 2 kilo, 3 kilo, terus sampai 100 kilo, beberapa kali 100 kilo dicoba, begitu baru dia akan lari, begitu ikutan berlomba. Demikian pula angkat besi ya, mengangkat besi sampai 100 kilo, 200 kilo, tidak mungkin sekaligus dia bisa mengangkat beban yang begitu berat, tapi sedikit demi sedikit. Nah, begitu pula ilmu pasti dan pasti untuk alhamdulillah. Untuk memperolehnya harus bertahap, ata'anni, pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Kemudian kata musannif wa inna lil ilmi fihi siqalan. Sesungguhnya ilmu itu memiliki berat. Memiliki apa? Berat. Memiliki beban. Ilmu itu memiliki beban. Kasiqalil hajari, seperti beratnya batu. Fiya dihamilihi, di tangan orang yang membawanya. Jadi bagaikan kita memegang batu. Nah, batu ini kan memiliki beban, memiliki berat, memiliki massa. Maka ilmu pun seperti itu. Ilmu memiliki berat. Akan tetapi bedanya kalau batu ya, batu beratnya itu di badan atau di jasmani. Tapi kalau ilmu itu beratnya di ruhani. Mana di ruhani. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat. Maksudnya perkataan yang berat itu adalah Al-Qur'an. Ya ini nih, Al-Qur'an. Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan qaulan saqilan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Ini surah Muzammil ayat 5 ya. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar. Apabila yang demikian ini merupakan sifat Al-Qur'an yang sudah dimudahkan. Jadi Al-Qur'an ini sudah dimudahkan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan. Nah, kami mudahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu
Al-Quran lidzikr, untuk peringatan, untuk memberikan peringatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa Al-Quran itu akan dimudahkan bagi umatnya, bagi kita. Maka ketika Al-Quran saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut qaulan saqila, perkataan yang sangat berat, famadzannu bi ghairihi minal ulum, maka bagaimanalah kiranya selain Al-Quran itu, ya, berupa seluruh ilmu-ilmu selain Al-Quran, ilmu fikih, ilmu aqidah, ilmu faraid, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, usul tafsir, dan lain sebagainya. Seluruh ilmu itu apalagi akan lebih berat daripada ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah janji Allah untuk Allah mudahkan bagi umatnya. Al-Quran saja yang Allah mudahkan, itu disebut qaulan saqila, perkataan yang berat. Apalagi ilmu-ilmu selain Al-Quran. Ya. Baik, ikhwan, semoga Allah muliakan. Maka di sini ada beberapa ada beberapa catatan. Ya, ada beberapa apa? Catatan. Catatannya yang pertama, ya, maka bertahap di dalam menuntut ilmu, ya, bertahap di dalam menuntut ilmu, ya. Maka ini ada ini, ada dua perkara, ada dua apa? Perkara. Jadi di dalam kalimat yang tadi kita baca, yang kita bahas, ya, dari Syekh Al-Utsaimin, ini kita akan tangkap, ya, natakalam anitadarruj fil ilmi. Kita bicara tentang bertahap dalam menuntut ilmu, fa inna natakalam an amroini, maka kita sedang berbicara tentang dua perkara. Jadi yang disebut dengan menuntut ilmu itu terdiri dari dua perkara. Pertama adalah al-bada'ah bis-shaghiri qabla al-kabir. Memulai dari yang kecil sebelum yang besar. Jadi yang kecil dulu sebelum kepada yang besar. Ilmu yang kecil dulu sebelum apa ke yang besar. Atau al-ashal qabla al-a'sar, atau yang mudah sebelum yang sulit, sukar. Jadi yang mudah dulu, baru kita akan pelajari yang sulit. Ya, inilah tahapan ilmu yang harus kita pahami. Kita pelajari dari yang kecil sebelum besar. Ya, kemudian yang mudah sebelum yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, an ya'lamal mar'u. Seseorang harus paham. Kita harus paham. Harus apa? Paham bahwasanya annal ilma yahtaj ila amrin tawil, bahwa ilmu ya butuh waktu yang sangat lama. Wa annahu la nihayah lahu, dan bahwasanya ilmu itu la nihayah lahu, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah menuntut ilmu, selesai, maka ini adalah bukti kebodohannya dia. Bukti apa? Kebodohan dia. Kenapa? Karena ilmu ini tidak ada ujungnya. Ilmu ini sangat-sangat panjang sampai kita meninggal dunia. Sampai meninggal dunia terus menuntut ilmu. Sebagaimana pernah saya sampaikan, al-ilmu hunaka awwalun. Ilmu itu adalah awal, ada awalnya. Walaysa akhir, akan tetapi tidak ada akhirnya. Jadi menuntut ilmu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Maka seseorang yang memahami at-ta'anni fil ilmi, ya, pelan-pelan dalam menuntut ilmu, dia akan memahami bahwa menuntut ilmu ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan pernah ada akhirnya. Ini yang harus kita pahami, ya. Baik, ini satu. Yang kedua, ya, yang harus kita pahami juga bahwasanya ya, tahapan dalam menuntut ilmu, ya, tahapan atau ta'ani, ya, dalam menuntut ilmu, tadarruj dalam menuntut ilmu itu ada dua lagi. Tadi dari sisi sifatnya, ya, dari kecil ke yang besar, dari yang mudah ke yang
sulit. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi tidak ada ujungnya dari sisi waktunya. Nah, sekarang tata caranya, cara tahapan ilmu ya. Dalam menuntut ilmu itu ada dua perkara. Yang pertama, tadarus itu bertahap bainal funun, di antara berbagai disiplin ilmu. Nah, contohnya misal begini. Ini ada ada pelajaran mustolah hadis, mustolahul hadis. Ada pelajaran usul fikih. Ada pelajaran misalnya bahasa Arab. Ada pelajaran misalnya apalagi tafsir. Contoh ini ya. Kemudian Al-Qur'an. Kemudian apa? Hadis. Nah, ini berbagai macam cabang ilmu, Nah, yang dimaksud dengan bertahap di antara berbagai disiplin ilmu, cabang ilmu, maka kita tidak boleh langsung loncat belajar mustalah hadis tanpa belajar dulu Al-Qur'an. Nah, maka ini tahu ustadz, yang tahu kiai, yang tahu ulama, mana yang harus didahulukan. Maka kata para ulama, yang pertama harus didahulukan sebelum kita belajar mustalah hadis, belajar usul fikih, bahasa Arab, pelajari dulu Al-Qur'an. Pelajari dulu apa? Al-Qur'an. Gitu. Kemudian kita beranjak kepada belajar Al-Hadis. Nah, ini tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu dari berbagai macam ilmu yang ada. Kemudian kita lagi beranjak kepada akidah. Agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara syirik yang akan abadi kita di dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian kita belajar fikih, ya. Setelah belajar fikih, kita pun belajar bahasa Arab, gitu kan? Agar kita mengenal nanti ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, di dalam ilmu-ilmu ini ada tahapannya. Sekali lagi ya. Jadi di antara berbagai macam cabang ilmu, maka ada yang terpenting dari yang penting sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Al-Qur'an dulu, kemudian Al-Hadis, kemudian akidah, fikih dan sebagainya, misal begitu. Nah, tidak mungkin seseorang dan tidak diperkenankan seseorang sebelum dia belajar Al-Qur'an langsung belajar mustalah hadis, langsung belajar usul fikih tanpa belajar fikihnya dulu, tanpa belajar hadisnya dulu. Nah, ini yang semoga Allah muliakan, maka berarti dia tidak ta'anni, tidak tadarruj di dalam menuntut ilmu. Maka disebut tadarruj, disebut menuntut ilmu itu bertahap apabila dia mampu membedakan mana ilmu yang wajib dia pelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Maka disinilah at-tadarruj bainal funun, bertahap di antara berbagai cabang ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, yang tadi kan bertahap di antara berbagai disiplin ilmu. Nah, yang kedua adalah bertahap fi fannil wahid, ya. Fil fannil wahid, dalam satu cabang ilmu. Satu cabang ilmu. Tadi bertahap dalam berbagai cabang ilmu, sekarang dalam satu cabang ilmu. Contoh misal tadi ya, bertahap dari berbagai macam ilmu. Misalnya tadi kan Al-Qur'an. Kemudian apa? Al-Hadis. Kemudian akidah, kemudian fikih, kemudian apalagi misal tafsir, misalnya bahasa Arab ya, bahasa Arab, kemudian tafsir ini di dalam Al-Qur'an ya, taib, usul fikih dan lain sebagainya, taib. Nah, misalnya gini, Al-Qur'an ini, Al-Qur'an, ini tafsir nanti di dalam Al-Qur'an, taib. Al-Qur'an ini, misalnya kita yang pertama mempelajari Al-Qur'an. Maka untuk mempelajari satu cabang ilmu ini perlu lagi untuk bertahap. Bagaimana? Nah, misalnya kita belajar Al-Qur'an, maka kita perlu bertahap dalam mempelajari Al-Qur'an. Pertama, belajar tentang tajwid, kan begitu ya. Belajar tentang tajwidnya, makharijul hurufnya, mad-madnya, kan gitu ya, panjang pendeknya. Kemudian lagi kita bagaimana agar membaca dengan tartil, dengan benar, sehingga kalau sudah membaca dengan benar maka kita bisa menghafal. Tidak boleh langsung menghafal
Dia tidak belajar dulu tajwid, dia tidak belajar dulu makharijul huruf, dia tidak belajar dulu bagaimana membaca dengan tartil, langsung menghafal, rusak bacaannya. Mohon maaf ya, ikhwafillah, kalau kita sholat di masjid ya, itu kalau orang-orang tua biasanya, mohon maaf ya, orang-orang tua lihat bagaimana, lihat bacaannya, lihat bacaannya, Allah musta'an ya. Bacaan orang tua begitu jauh dari kebenaran tajwidnya, makharijul hurufnya, tartilnya. Kenapa? Ya karena dulunya ketika mudanya tidak bertahap dalam menghafal. Dia hafalkan dulu itu kan, surah kulhunya apa, al-ikhlasnya, an-nasnya, dihafalkan at-tinnya, tapi tanpa tajwid, tanpa tahsin, tanpa tartil, dia langsung menghafalkan, maka akhirnya dia menghafalkan buruk hafalannya, jelek dalam makharijul, bahkan salah nanti maknanya, waliyadu billah. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak ta'anni, dia tidak tadarruj, dia tidak bertahap dalam menuntut ilmu fi fannil wahid, fil fannil wahid, di dalam satu cabang ilmu. Jadi satu cabang ilmu memerlukan tahapan-tahapan, begitu ya. Nah, maka kita akhirnya bisa menghafal. Setelah menghafal, nanti kita akan memahami ayat-ayatnya agar kita bisa mengamalkan. Memahami ayat dengan cara apa? Mempelajari tafsirnya, apa yang kita baca tadi. Tafsirnya. Nah, tafsirnya ini maka kita akan belajar tafsir yang mudah dulu. Apa misalnya? Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar, atau tafsir As-Sa'di, atau tafsir Jalalain. Nah, ini bertahap juga untuk mempelajari tafsirnya Allah. Ya, inilah intinya, bahwa mempelajari satu cabang ilmu pun itu perlu ada tahapan. Ya, belajar al-hadis pun sama demikian. Awal mula kita belajar hadis, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan? Oh, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kitab Al-Arba'in kalangan Imam An-Nawawi, 40 hadis. Kemudian kita naik ke Umdatul Ahkam. Kemudian kita naik ke Bulughul Maram. Kemudian kita naik, kita membaca baru apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Inilah tadarruj, bertahap. Tidak langsung manca apa yang bertebal-tebal. Kenapa? Nanti akan jemu, kita akan gagal, kita akan stres, frustasi dalam belajar ilmu agama ini. Ya, baik. Maka perlunya ta'anni, perlunya tadarruj di dalam thalabul ilmi, inilah yang harus kita pahami ya. Maka ada dua tadi. Pertama, tadarruj dari sisi dari mudah ke yang sulit ya, dari kecil ke yang besar, atau yang kedua waktunya sangat panjang. Nah, di dalam tadarruj ya, rinciannya yang pertama tadarruj bainal funun, bertahap di antara berbagai macam ilmu, mana yang paling penting harus kita pelajari. Nah, setelah itu tadarruj fil fannil wahid, bertahap di dalam satu cabang ilmu. Dalam satu cabang ilmu pun itu perlu tahapan-tahapan. Inilah at-ta'anni, inilah apa tadi? Bertahap di dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan dulu. Baik. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amr. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'an. Jadi maksudnya Al-Qur'an ini telah diturunkan. Al-Qur'an telah diturunkan ri'ayatan li hadzal amri. Ini menjaga perkara ini. Maksudnya menjaga perkara ini maksudnya adalah sesuai dengan bertahap, maksudnya adalah bertahap. Karena kan tadi dibahas sebelumnya ya tentang bertahap. Memahami Al-Qur'an dengan bertahap ya. Munajjaman. Jadi sedikit demi sedikit ya. Sepenggal demi sepenggal. Maka Al-Quran turun pun seperti itu, sepenggal demi sepenggal, sedikit demi sedikit. Ri'ayatan li hadzal amr. Sesuai dengan karakter seperti itu, bertahap, ta'anni. Munajjaman, munajjaman, mufarraqan, ya, terpenggal-penggal, terpisah-pisah, bi'tibaril hawadisi wan nawazil. Jadi sesuai dengan kejadian-kejadian. Ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu munajjaman mufarraqan, sedikit demi sedikit, satu ayat, dua ayat, tiga ayat gitu, tidak langsung langsung 6.000 ayat, tidak, tapi sedikit demi sedikit, sesuai dengan al-hawadits wan nawazil, sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu berkata, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan tidak satu kali saja? Tidak sekali turun saja seluruhnya. Kenapa harus sedikit demi sedikit? Kenapa sepenggal demi sepenggal? Kenapa harus terpisah satu demi satu? Kenapa tidak langsung sekaligus saja? Ini orang-orang kafir. Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang demikian ini maksudnya Allah turunkan Al-Qur'an dengan mufarraqan, munajjaman, terpisah-pisah, terpenggal-penggal sesuai dengan peristiwa, linusabbita bihi fuadak, agar kami bisa menguatkan fuadak bihi, dengan Al-Quran itu, fuadak, hatimu. Nah, artinya berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan jiwanya dengan cara apa? Dengan cara diberikan kepadanya Al-Quran secara bertahap, diberikan kepadanya Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Maka disitulah akhirnya akan memperkuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit, sehingga beliau memiliki hati yang paling kokoh di antara seluruh manusia. Masya Allah. Kemudian warattalnahu tartila, dan agar kami membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan teratur, dengan benar, dengan sesuai kaidah-kaidah. Ya, ini surah Al-Furqan ayat 32. Ya. Baik, ini ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Jadi Al-Quran tidak diturunkan sekali turun, tapi sedikit demi sedikit. Ini Al-Quran, apalagi ilmu-ilmu yang lain, perlunya bertahap, perlunya adanya sedikit demi sedikit. Wahadhil ayatu, dan ayat ini, hujjatun, adalah sebuah hujjah, sebuah bukti, sebuah alasan, filuzumi ta'anni, dalam wajibnya at-ta'anni, dan wajibnya pelan-pelan, wajibnya bertahap, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wa tadarruji fihi, juga bertahap dalam menuntut ilmu. Wa tarkil ajalati, dan meninggalkan ketergesa-gesaan, meninggalkan rusuh gurung gusuh, ya, ketergesaan. Kama dzakarahu al-Khatibul Baghdadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahli hadis, seorang ahli tarikh yang mengarang kitab tarikh Baghdad, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian juga disebutkan juga oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, di dalam muqaddimahnya Jami' at-Tafsir, yaitu Jami' at-Tafsir, ya. Nah, dua orang ulama ini, Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, menjadikan hujjah tentang Al-Quran yang diturunkan secara munajjaman ini, ya, secara bertahap, tidak secara sekaligus. Ini adalah bukti, ini adalah dalil bahwa untuk mempelajari ilmu yang lainnya perlu bertahap. Perlu apa? Bertahap. Perlu pelan-pelan. Perlu pelan-pelan. Nah, inilah yang disimpulkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ar-Raghib Al-Asfahani. Menuntut ilmu itu harus pelan-pelan. Nah, diambil dari hujahnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan sedikit demi sedikit, ya, agar akhirnya menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita dalam menuntut ilmu, sedikit demi sedikit kita pelajari, insya Allah lama-lama itu akan menguat di dalam jiwa kita, dan kita akan faham dengan ilmu itu, kita bisa mengamalkannya dengan baik, ya. Taib. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan, ya. Kemudian wa min syi'ri ibn Nahas Al-Halabi, di antara juga ada di dalam syair Ibnu Nahas Al-Halabi. Ini Ibnu Nahas Al-Halabi ini seorang penyair, syair Asyami, penyair dari Syam. Kalau sekarang Suriah, ya. Beliau adalah seorang penyair, juga seorang ahli ilmu, seorang ulama.
Sedikit cerita, beliau adalah dulunya tukang ahli lalai. Ahli apa? Ahli lalai. Jadi ahlul lahwi wa ta'ati. Kemudian dia juga orang yang senantiasa, beliau adalah orang bahkan suka mengkonsumsi opium, ganja ya. Ya intinya mah apa ya nama tuh ahli maksiat lah begitu ya. Nauzubillah. Ahli maksiat. Beliau seorang pecandu. Beliau apa? Seorang pecandu. Ibnu Nahas Al-Halabi. Nah, akan tetapi beliau bertobat, beliau kembali kepada Allah, beliau belajar ilmu agama. Maka seakhirnya beliau menjadi seorang ulama. Ya, Masya Allah. Inilah Ibnu Nahas Al-Halabi. Nah, kata beliau di dalam syairnya yang terkenal, Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini adalah sesuatu, wa ghadan mithluhu. Besok yang seperti itu juga, sesuatu yang seperti itu. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, yaitu berupa bagian-bagian ilmu, ya, bagian ilmu allati tultaqat yang selalu dipetik. Nah, jadi hari ini memetik ilmu sedikit, besok pun dipetik ilmu sedikit terus menerus seperti itu. Al yauma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Hari ini adalah sesuatu, besok sesuatu juga, yaitu berupa tetesan ilmu, berupa apa? Bagian-bagian ilmu yang diambil sedikit demi sedikit, ya. Jadi saripati ilmu, intisari ilmu diambil sedikit demi sedikit, ya. Terus menerus, hari ini begini, besok pun seperti itu, terus menerus seperti itu. Maka kata beliau, yuhassilul mar'u biha hikmatan. Yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqat. Maka seseorang ia akan memperoleh hikmah. Maka dengannya lah, dengan perbuatan seperti ini, hari ini seperti itu, besok seperti itu, ambil ilmu sedikit demi sedikit, maka akan seseorang itu akan memperoleh satu hikmah. Sesuatu apa? Hikmah. Ya, dari sedikit demi sedikit itu ujungnya akan mendapatkan hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya as-sail itu air apa ya? Air yang seperti air yang bah gitu ya, air bah. Air yang sangat besar begitu. Kalau banjir begitu ya, air yang apa ya? Air bah ya, air apa nama itu kalau istilah kita teh kalau di sungai apa ya, banjir bandang. Jadi air yang besar gitu, air yang banyak begitu. Innamas sail, sesungguhnya air yang sangat banyak itu, air yang bah itu, air bandang, banjir bandang itu adalah ijtima'un nuqat, itulah kumpulan dari tetesan air. Tetesan apa? Air. Jadi air yang begitu banyak, bahkan menenggelamkan manusia, bahkan meninggalkan seluruhnya, itu adalah ijtima'un nuqat, kumpulan dari tetesan-tetesan air hujan. Ya, Masya Allah. Jadi sedikit demi sedikit air hujan itu menetes, lama-kelamaan air itu akan menjadi air bandang, banjir bandang, air bah, as-sail, yang akan menenggelamkan seluruh kampung, menenggelamkan seluruh negara bahkan, waliyadu billah ya. Ini adalah min ijtima'in nuqat, di antara asalnya berupa tetesan air ya. Inilah bukti bahwa di sedikit demi sedikit itu akan menghasilkan perkara yang sangat besar ya. Taib, selanjutnya wa muqtada wa muqtada luzumut ta'anni wa tadarruji. Keharusan, tuntutan ya, ini mana? Muqtada ya, tuntutan, keharusan. Luzumut ta'anni, wajibnya untuk pelan-pelan, wa tadarruj, dan bertahap ya dalam menuntut ilmu, maksudnya adalah al-bada'atu bil mutunil qisar. Nah, ini yang pertama. Al-bada'ah bil mutuni al-qisar al-musannafah. Yaitu dengan cara memulai dengan matan-matan ringkas. Nah, ini matan-matan, qisar itu ringkas, kecil. Musannafah yang disusun. Fi fununil ilmi, di dalam cabang-cabang ilmu, cabang-cabang ilmu.
hifdzan wastishrahan, baik dengan menghafal, aw istishrahan, dan mempelajari penjelasannya. Istishrahan, mempelajari apa? Penjelasannya. Jadi bertahap itu ya adalah dengan apa? Dengan mempelajari kitab-kitab kecil, kitab-kitab ringkas. Matan-matan ringkas ya. Dihafalkan. Ini dihafalkan. Kemudian dipahami penjelasannya. Pahami apa? Penjelasannya. Ini yang pertama. Wal mailu an mutola'atil mutawwalat. Wal mail. Dan berpaling. Artinya jangan fokus atau tidak perlu kita berfokus an mutola'atil mutawwalat, dari membaca atau mutolaah, mempelajari kitab-kitab yang besar. Allati lam yartafi talibu ba'du ilaiha, di mana talib itu pelajar itu dia belum sampai ilmu untuk membacanya, untuk mempelajarinya, untuk memutolaahnya ya. Jadi jangan fokus ke kitab-kitab besar, ke kitab-kitab yang berjilid-jilid. Fokus dulu ke matan-matan kecil, matan-matan yang ringkas, yang dikarang oleh para ulama, demikian. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan terlebih dahulu di awal. Ya. Jadi taqdimu al-aham fal muhim, mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting. Di antaranya adalah matan-matan yang disusun oleh para ulama yang mu'tamad, yang diakui oleh para ulama. Misalnya di dalam kitab di dalam kitab bahasa Arab apa yang matan-matan yang mu'tamadnya, di dalam fikih apa matan mu'tamadnya, di dalam akidah apa matan mu'tamadnya, demikian. Nah, sehingga kalau kita sudah mempelajari matan-matan yang kecil itu, maka kita juga akan memahami penjelasannya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita kesampingkan terlebih dahulu untuk membaca kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang panjang. Karena demikian itu kita belum sampai ilmunya. Ya, baik. Ini. Kemudian, wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalati. Barang siapa ya, apabila dia memaksakan diri, dia berpaling untuk fokus, maksudnya dia memperhatikan kitab mutawwal yang panjang, yang besar, yang berjilid-jilid, faqad yajni ala dinihi, maka sungguh atau kadang dia itu akan buruk, jelek, ala dinihi, untuk agamanya. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu atau mempelajari ilmu yang dari kitab-kitab besar, maka yang demikian itu justru akan memperburuk kepada agamanya. Buruk kepada agamanya. Kenapa? Karena ikhwafil yang semoga Allah muliakan, kalau misalnya kita belajar fikih, langsung ke dalam bab kitab muqaran, kitab perbandingan madhab, perbedaan pendapat di antara para ulama, yang ini begini, yang ini begitu, yang itu begini, yang ini begitu, terus menerus seperti itu. Maka akhirnya akan kita pusing, stres, bahkan itu kenapa ulama berbeda pendapat terus. Akhirnya apa? Jelek kepada agamanya. Akhirnya apa? Dia tidak mau belajar, bahkan waliyadzubillah dia akan murtad gara-gara apa? Gara-gara dia mempelajari pelajaran atau buku atau kitab yang besar, yang berjilid-jilid tanpa dibarengi dengan dasar yang sangat kuat dulu atau ilmu-ilmu yang dasar terlebih dahulu. Nah, inilah yang harus kita hati-hati ya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi. Kemudian juga ini akan di luar batas i'tidal, di luar batas kemampuan, di antara keseimbangan jadi melampaui i'tidal, melampaui kesanggupan ya fil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi intinya adalah ya kafilah, semoga Allah muliakan, akhirnya dia akan sulit ya. Jika akan sulit mempelajari ilmu tersebut ya, bahkan dia akan jelek di dalam agamanya, kemudian dia akan melampaui i'tidal, melampaui kesanggupannya di dalam menuntut ilmu.
rubbama ada ila tadyi'ihi, bahkan mungkin dia akan menyebabkan tadi menyepelekan atau apa ya nama itu tadi itu akhirnya akan menyepelekan ilmu, menghinakan ilmu, melalaikan ilmu. Kenapa? Ya karena dia membaca dari kitab-kitab yang besar terlebih dahulu, maka itu akan lelah, letih, bosan, capek ya, dan stres begitu karena banyak hal-hal yang dia tidak akan pahami. Maka inilah ya akhirnya akan menyepelekan ilmu, akan menghina ilmu itu sendiri. Nauzubillah. Wa min bada'il hikam, dan di antara ucapan hikmah ya yang sangat bagus, yang sangat indah, qaulu Abdul Karim Ar-Rifai, yaitu perkataannya Abdul Karim Ar-Rifai, ahadi syuyukhil ilmi di Dimashq Syam, yaitu salah seorang gurunya ilmu ya, syekhnya ilmu di Damaskus, yaitu di Syam, Suriah ya sekarang ya. Fil qarnil madi, ya di abad yang lalu. Nah, maka beliau mengatakan ta'amul kibar summus sigar. Makanan orang besar adalah racun bagi anak kecil, ya kan? Kita makan hari ini misalnya yang enak-enak begitu, donat gitu kan? Kita makan misalnya kebab gitu ya. Kita makan misalnya steak gitu kan? Nah, kemudian donat, kebab ini diberikan kepada bayi yang baru lahir, baru 1 bulan, 2 bulan. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi justru akan menyebabkan kematian bagi si bayi tersebut. Kenapa? Ya karena makanan ini tidaklah tepat diberikan kepada anak bayi. Ini adalah makanan dewasa. Maka ta'amul kibar summus sigar. Makanan bagi orang dewasa itu adalah racun bagi anak-anak. Ya, tidak boleh memberikan makanan dewasa kepada yang bayi masih kecil. Ya, alhamdulillah yang semoga Allah muliakan. Maka disinilah perlunya perlunya bertahap dalam menuntut ilmu. Ya, tidak boleh kita langsung membaca atau mempelajari kitab-kitab besar, ilmu-ilmu yang ya kita tidak perlu untuk mempelajarinya, sementara kita melupakan ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang penting untuk kita pelajari ya. Maka ya kafilah yang semoga Allah muliakan, dari beberapa catatan dari beberapa penjelasan tadi, maka ada beberapa catatan faidah. Yang pertama, maka menuntut ilmu itu ya harus penuh dengan kesabaran ya. Jadi menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh kesabaran dan waktu yang panjang, ya, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak akan pernah engkau memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Nah, salah satunya watul zamanin, dan waktu yang sangat panjang. Engkau menempuh ilmu itu dengan waktu yang sangat lama, sangat panjang. Nah, maka la nihayatalah, tidak ada ujungnya dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama yang harus kita pahami ya dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua, tidak ya membebani dengan sesuatu yang berat dalam belajar ilmu. Ya, jadi mengetahui level kita. Di mana level kita dalam menuntut ilmu ini? Level 1, level 2, level 3. Nah, demikiannya ini harus kita pahami. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya tadarruj, bertahap ilmu itu ya dari kecil ke besar, dari mudah ke sulit. Maka kita harus mengetahui level kita di mana kita mempelajari ilmu itu, level kita di mana. Yang ketiga, ya, jikalau kita tidak mampu, tidak bisa, bagaimana awal mula kita belajar ilmu, maka bertanyalah kepada ahli ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu ahli ilmu, tentang apa yang kalian tidak ketahui. Maka bertanyalah apa dulu yang bisa dipelajari. Sebagaimana tadi yang sudah dibahas sedikit demi sedikitnya, di antara ilmu itu adalah
at-tadarruj bainal funun, bertahap di antara berbagai cabang ilmu. Mana ilmu-ilmu yang lebih penting untuk kita pelajari. Setelah itu baru kita mempelajari ilmu yang satu itu, kita pun tadarruj, bertahap lagi. Nah ini kalau kita tidak tahu, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ya, tapi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Ya, ini selesai, alhamdulillah, tentang al-maqid as-samin. Itu tentang ikatan atau simpul yang ke-8 ya, yang berkaitan dengan luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Jadi wajibnya ta'anni, bertahap ya, pelan-pelan, santai, tenang gitu ya, dalam menuntut ilmu dan meninggalkan perkara yang tergesa-gesa ya, sehingga ilmu itu bisa kita miliki insya Allah ya. Baik, demikian ya yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum ya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara atau selanjutnya. Falyatafaddal. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Saiful Ahmad hafizahullah. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Alhamdulillah ini udah ada satu pertanyaan Ustaz, biar Ana bacakan. Assalamualaikum Ustaz, selamat malam. Saya mau bertanya, mohon maaf kalau keluar dari topik. Saya pernah jadi pementor di program lembaga dakwah kampus Ustaz. Saya tahu sekarang kalau ada beberapa hal yang keliru dari penyampaian saya. Sedangkan saya sudah lupa orang-orangnya dan sudah hilang kontak. Saya minta sarannya Pak Ustaz, kira-kira harus gimana? Terima kasih banyak Ustaz. Ya, baik. Ya, pertama ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, apa yang telah kita lakukan. Ya, inilah ya pentingnya kita al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum beramal. Sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita mengamalkan sesuatu perlu ilmu. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu maka itu butuh ilmu. Nah, kemarin kita tidak paham, kita tidak tahu, langsung saja menjadi tutor, langsung menjadi pemateri, sementara kita belum mengetahui ilmunya, ya. Nah, kemudian kita membaca ilmu atau membaca ilmu itu atau pelajaran itu, ternyata kita baca ambil dari kitab atau buku-buku yang ternyata menyimpang, ya. Buku-buku yang ternyata yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Nah, maka yang demikian akhirnya dhalun mudil. Dia sesat lagi menyesatkan. Waliyadu bila. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua kita ta'allum, belajar ya, sedikit demi sedikit apa yang harus kita pelajari ilmu tadi ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya memungkinkan dan kita masih ingat gitu kan apa yang disampaikan berupa kesalahan itu, dan kita ingat siapa yang kepada siapa disampaikan, maka kita segera ralat ucapan itu ya, demikian. Kalau tidak ya kita cukuplah Allah yang memutuskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas apa yang telah kita lakukan ya. Sekali lagi, al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar ya. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi ikhwan fillah yang tadi bertanya ya, ikhwan atau akhwat ya, insyaallah perbanyaklah menuntut ilmu sebagai bagian dari taubat kita dalam melakukan ketidakfahaman gitu ya, yaitu mengucapkan perkataan tanpa ilmu ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, sejauh ini baru ada satu pertanyaan Ustaz. Mungkin untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini Ustaz sudah ada satu pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Aku izin bertanya, karena baru memulai mempelajari bahasa Arab Ustaz, dan baru sedikit-sedikit paham kosakata bahasa Arab. Bagaimana Ustaz belajar bahasa Arab secara terstruktur dan tidak mengesampingkan belajar ilmu yang lainnya? Oke, tentang bahasa Arab. Ya, jadi idealnya ketika kita belajar
bahasa Arab ini Al-Quran. Ingin memahami apa? Al-Quran. Ingin memahami Al-Hadis. Ingin memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi begini ya, ikhwafillah, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab itu memang ada beberapa tujuan. Ya, salah satunya lil kalam, untuk berbicara. Yang kedua adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang paling penting adalah kita mempelajari untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa yang dipelajari? Nah, yang dipelajari adalah An-Nahwu was-Shorof. Nahwu dan Shorof. Kemudian mufradat, ya, kosakata. Nah, ketika bagusnya, kata para ulama, kita belajar ke kitab yang mu'tamad. Ke kitab apa yang mu'tamad, yang diakui, ya, seperti Matan Jurumiyah, begitu ya. Matan apa? Jurumiyah. Kemudian naik nanti levelnya sedikit, ya, misalnya ke Qatrunada itu berat, ya. Misalnya ke kitab Al-Mulakhas fi Nahwi was-Sharf, kitab Mulakhas, ya. Atau lagi kita bertahap sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana ketika kita belajar bahasa Arab, ya? Maka tadi pelajari pelajaran yang akan membantu kita memahami Quran dan As-Sunnah, yaitu Nahwu dan Shorof. Tapi bisa langsung mempelajari kitab Nahunya, kitab Shorofnya, atau juga kitab-kitab yang kontemporer, ya, seperti misalnya Durusul Lughah, kitab Durusul Al-Lughah, atau juga kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, atau kitab misalnya Dalilul Muallim, atau kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini adalah kitab-kitab ini dalam rangka membantu kita memahami bahasa Arab. Jadi ya baiknya, wallahu alam, kalau saya berpendapat ya, mempelajari Nahwu dan Shorof secara langsung, baik ke kitabnya maupun ke pembahasannya. Intinya adalah membahas Nahwu dan Shorof, ya, agar kita bisa lebih mudah begitu ya. Kalau mempelajari berbicara, ya, kadang ya kaidahnya kita tidak bisa memahami lebih baik. Nah, intinya adalah dua-duanya bisa dipelajari, baik itu Nahwu dan Shorof maupun mempelajari kitab-kitab secara umum, ya, berupa tadi kitab-kitab kontemporer, ya, seperti Durusul Lughah dan lainnya. Gitu ya. Jadi intinya adalah mempelajari bahasa Arab dari dasar. Mungkin sekarang banyak teman-teman di mana di online itu banyak bahasa Arab gitu kan, misal dari BISA atau dari yang lainnya, sains, ya, dan lain sebagainya, itu pelajari, itu nggak apa-apa ya, walaupun online antum pelajari sedikit demi sedikit, insya Allah kan mudah bisa dipelajari, ya. Atau ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan juga, kita pun nanti akan membuka juga kelas bahasa Arab, ya, insya Allah, secara Nahwu dan Shorofnya. Kemudian nanti perbanyak latihannya, kosakatanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, mungkin yang sekarang dibuka mah belajar fikih dulu, ya, belajar fikih. Sekarang lagi dibuka pendaftaran bagi teman-teman yang ingin ikut, boleh insya Allah, ya. Tapi bikhafillah, ya, Ukti tadi yang bertanya bahwa jadi belajar bahasa Arab, ya, sambil kita kuliah nggak apa-apa, sambil online nggak apa-apa. Karena apalagi sekarang kan pandemi, ya, tidak mungkin kita langsung tatap muka. Jadi perlu online, tidak masalah, ya. Online pun tidak masalah. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah kepada Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan saja kajian hari ini, Ustaz. Mungkin dari Ustaz ada kalimat penutup, Ustaz. Baik, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah berikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan pembelajaran kita, ya, di kesempatan kali ini membahas kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Semoga apa yang disampaikan ini akan berbuah amal insyaallah untuk diri kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumul kiamah. Barakallahu fikum, ya. Semoga Allah berkahi antum semua, Allah mudahkan urusan antum semua, Allah jadikan, Allah jaga kita semua, dan Allah bahagiakan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat, ya. Semoga perkuliahan antum yang masih kuliah Allah mudahkan, ya. Yang sekarang skripsi mudah-mudahan dimudahkan,
agar segera lulus ya insyaallah. Yang mau menikah segera dinikahkan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke Cadia untuk menutup acara ini karena beliau tadi yang membukanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Saiful Rahmat Hafizahullah untuk penyampaiannya pada malam hari ini. Insya Allah kajian bersama Ustaz akan kita lanjutkan pekan depan, kembali melanjutkan pembahasan terkait surat Al-Imam. Mungkin demikian untuk malam hari ini, kita cukupkan kajian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan barakatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakumullah khairan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.